Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kami beserta Latsar, Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pas A, Denpasar, Kelompok 2, Angkatan 20. Mulai dari perkenalan dari saya, Iwayan Epis Oki Lesmana. Saya Jayendra Pidanawan. Saya Muhammad Yani. Saya Fajar Siddiq Roda. Saya Eko Wahyu Aris Darbika. Di sini kami mempresentasikan tugas dari Bapak Suratman. Jangan lupa. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama kami dalam Sun Podcast. Bersama saya host pada siang hari ini Muhammad Yani, dan kali ini kita kedatangan narasumber terpercaya. Yang pertama adalah dari aktivis masyarakat, yaitu Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu dari perwakilan masyarakat. Saya Arta. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu dari pengalaman politis. Baik, perkenalkan saya Heru dari pengarah politis. Dan perwakilan dari aparatur sipil negara. Saya perkenalkan nama saya Awal Budis sebagai perwakilan Oke Bapak. Jadi yang belakangan ini. Ada banyaknya kali demo yang terjadi pada sana. Saya bingung sebenarnya Bapak. Sebenarnya apa yang Bapak reklamkan mengenai lingkungan? ya saya penanaman masyarakat. Demo yang terjadi belakangan ini, ya pandangan terhadap bapak masyarakat, tekanan dan gagalnya yang dikatakan dan paling dan apalagi akhir-akhir ini DPR telah berkenaan mengenai yang menjadi gagal dan belum juga penyelenggaraannya itu tuh betul dan penting apa yang berikan pada masyarakat dan yang menjadi temui mana itu ada peraturan dari DPR yang menyebutkan kajian tersebut masa kecil belum sebanding dengan anggaran dari DPR. Jadi dia yang mengguru sehingga jadi ilmu pada akan Berarti karena tidak kuasa jadi. ya Bagaimana Bapak? Menurut saya, apa yang dilakukan para lawan rakyat ini sudah kandang mewakili kami yang dibagi-baginya. Mereka berpikir kami dengan pajak yang kami diri, dan mereka menambah penambahan dari yang menjadi mereka tidak sentuh oleh inflasi. Jadi bisa jadi inflasi. Mereka tidak akan merasakan seperti kami. Oke, terima kasih tanggapannya Bapak atas. Sekarang kita dengarkan Bapak saya baru selaku pelaku pengamat politik. Gimana pendapat Bapak terkait kejadian ini, Pak? Baik, terima kasih. Menurut saya, pandangan masyarakat itu sebenarnya salah dengan menilai DPR itu dibilang nggak kerja lah. Ya, dia nggak tahu, dia padahal bekerja mengawasi pemerintahan kita. Dia merevisi undang-undang, mengawasi undang-undang juga. Dia kerja, pantas dia layak mendapatkan apresiasi dengan kenaikan tunjangan tersebut. Karena tunjangan itu berbeda sangat jauh dengan parlemen-parlemen yang ada di negara-negara maju. Mungkin itu yang menjadi pemicu kenaikan gaji DPR. Baik, terima kasih tanggapannya Bapak Siandaru. Apa yang terjadi di lapangan sebenarnya bukan hanya konflik yang terjadi antara DPR dan masyarakat saja, tapi ada juga konflik yang terjadi antara masyarakat dan pengaman itu sendiri, yaitu aparatur negara. Bagaimana tanggapannya Bapak? terima kasih Bapak. Jadi yang kami memandang di sini, yang kami harapkan itu ya demo yang damai. Tapi ada pemicu dari masa terus semakin anarkis, jadinya ini itu chaos. Jadi kami melakukan tindakan tegas. Dan saya ya merasakan apa yang saya rasakan, tapi kami melakukan tugas secara langsung. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Apakah benar aksi-aksi anarkis yang menjadi lapangan murni dilakukan oleh masyarakat, Bapak? Sebenarnya
dari masyarakat sendiri ingin ilmu yang damai. Tapi karena ada DPR, dia tidak ingin menyuarakan suara di depan masyarakat, sehingga ini masyarakat jadinya bingung sendiri. Sehingga terjadi menyuruhlah emosi dari masyarakat itu sendiri sehingga terjadi tindakan anarkis. Dan juga saya dari Bapak Epis terkait dengan pengamanan polisi kan sampai ada kasus akhir-akhir ini. Semua sudah tahu ada satu korban meninggal akibat ditabrak oleh anggota Bapak sendiri. Itu seharusnya tindakan itu salah. Mobil yang Bapak pakai itu sudah dengan keadaan mobil tempur. Itu dengan masyarakat tidak membawa apa-apa, tidak membawa senjata api, bisa kok kecepatannya itu sedikit. Itu Bapak itu kecepatan tinggi. Dan masyarakat itu dengan misi itu masyarakat panik sehingga terjadi tabrakan. Dan Bapak langsung aja gitu saja tanpa tanggung jawab membawa ke rumah sakit. Itulah yang makin menyulut sehingga polisi juga ikut oleh masyarakat. Oh, berarti karena kejadian anomali itu ya? Iya. Gimana, Pak? Oh iya. Ya, sebelumnya saya minta maaf kepada masyarakat apa yang telah terlibat maupun korban selesainya. Sini kita lihat dari video yang viral ini ya. Situ anggota tersebut melakukan secara paksa. Nah, ada juga. Memang kita salah tidak berkecepatan tinggi sama sakit dengan sini naik. Masyarakat itu pasti sudah mendengar dari itu. Pasti sudah otomatis minggir lah mengusahakan jalan. Tetapi almarhum atau korban dia tetap memakam untuk menyidang sehingga itulah terjadi. Izin Bro, ya sebelumnya saya mau menanggapi soal yang dibicarakan oleh Bapak. Ya, silakan, Pak. Sebenarnya ruang itu DPR itu bukannya tidak mau memberikan ranah buat berdiskusi, oh. Dia karena takut udah ke arogannya masyarakat untuk demo itu, dia takut terjadi suatu hal yang berlebihan, loh. Dia nggak mau lah, ranahnya itu gimana? Sulit untuk buat diskusi kalau dia sangat anarkis gitu. Baik, Bapak. Di sini, Bapak. Sebelum ini menjadi anarkis, para DPR ini sudah tidak mau untuk datang pada kami. Jadi, bagaimana ini? Dia gimana mau datang? Dia datang aja tidak menyambung dengan baik. Gimana mau disambut dengan baik juga? Izin menambahkan sedikit. Dari pihak mahasiswa dan juga dari keluarga masyarakat juga sudah mengundang dengan tertutup agar DPR bisa datang. Di situ kita berdiskusi mencari jalan tengah apa yang terbaik. Tapi di DPR malah tidak ada respon sama sekali. Itu yang akan menyulut emosi masyarakat. Oke Pak, jadi kami dari aparat sini berusaha mengamankan. Kalau dengan cara tertutup itu salah, itu salah. Karena yang sesuai yang kami lakukan itu mahasiswa atau masyarakat memang boleh disimpan. Kami di situ cukup mengamankan saja. Tapi ada salah satu oknum dari kalian dari masa membuat anarkis. Maksudnya ada yang mau pokok lah, tajam lah, juga terbuka anggotanya. Iya, dari cara Bapak mengamankan itu juga sudah salah. Dengan melempar gas air mata, melempar tembakan peringatan, itu membuat masyarakat panik sehingga masyarakat menjadi ingin menyerang balik anggota. Dengan seperti itu agenda yang Bapak bilang melempar molotov karena ada serangan balik dari pihak kepolisian. Nah, sekarang ini Pak, sudah ditemukan hasil-hasil bahwa terdapat provokator-provokator yang bukan dari masyarakat atau mahasiswa, yang ternyata adalah itu aparat. Nah, yang aparat itu, saya luruskan ya, aparat itu namanya juga instansi itu pasti ada namanya oknum. Itu oknum. Jangan salahkan aparat. Kami di sini cuma menjalankan tugas tentang Pak Wahyu bertanya katanya tidak sesuai dengan kemanusiaan atau terlalu keras keingatannya itu karena kalau masa tidak anarkis bisa mungkin keras, mungkin keras ya Pak, karena keadaan sudah anarkis banget, udah chaos lah istilahnya.
Jadi kita menegakkan setegas-tegasnya dengan ini. Jadi kita paksa harus membangun gas dari mata, membakar dari masa, kita penangkapan biar demo itu pakai sesuai kita semua inginkan, demo yang damai. Oke. Saya tengahi saja ya Bapak. Jadi begini saja Bapak. Sebenarnya masyarakat inginnya apa? Supaya tidak lagi terjadi aksi yang brutal segala macam itu kayak gimana loh? Masyarakatnya pengennya simpel saja. Aspirasi dari masyarakat itu didengarkan oleh DPR. Karena DPR itu suatu wakil rakyat. Rakyatnya sendiri loh nggak didengarin apa aspirasinya. Kayak makan gaji buta aja. Sedangkan aspirasi dari masyarakat itu tidak didengar. Dia itu loh wakil dari masyarakat, tapi aspirasi dari masyarakat itu tidak tersalurkan dengan baik. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bapak. Kita sama-sama terima ya Bapak. Untuk kedepannya, mungkin kita perlu diskusi saja sebenarnya antara DPR maupun masyarakat. Sebenarnya komunikasi saja ya Pak. Sekarang yang belum selesai sebenarnya antara aparat dengan masyarakat. Aparat sebenarnya inginnya gimana supaya masa ini tenang dan yang lain loh. Baik. Yang aparat sebenarnya inginkan itu adalah kalian boleh menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara yang baik. Tanpa anarkis, kami sini semua mengamankan memperlancarkan kegiatan kalian. Tapi kalian yang mulai di sana duluan, ya kami mudah-mudahan tidak akan digas. Ya, kami juga pengennya, awalnya kami juga pengen demo yang damai. Tapi kan Bapak tahu sendiri, setelah demo beberapa hari, tidak ada respon dari DPR masyarakat sendiri, sehingga jadilah chaos yang terjadi di demo di jalan. Oke, baik. Cukup ya Bapak? Bagaimana Pak? Cukup. Mau nggak menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Amaran tadi? Nanti kalau seandainya Bapak demo atau apa, jangan sampai terjadi aksi yang anarkis. Ya, kami mau demo yang damai, asal aspirasi kami didengar oleh DPR. Itu saja yang kami inginkan. Oke. Berarti bisa saya tarik kesimpulannya Bapak. Wajar sebenarnya masyarakat demo, dan wajar juga sebenarnya DPR di demo. Tapi dengan satu syarat, yaitu ada ruang antara masyarakat dan DPR untuk berdiskusi. Jadi nanti jika terjadi demo segala macam, tolonglah demo secara baik-baik. Jangan terjadi aksi yang anarkis. Bagaimana? Sepakat ya Bapak? Mungkin itu saja dulu ya. Baik pemirsa, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi aksi-aksi demo yang anarkis dan antara masyarakat, aparatur negara maupun DPR menjadi tim yang lebih solid demi Indonesia yang lebih maju. Semangat! Sekian dari podcast kami. We are family. Ayolah, jangan sama. Terima kasih.